Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Agustini dari LPTK Universitas Lampung, peserta PPG tahun 2020, Angkatan 1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pembelajaran kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak, dihidupkan mikrofonnya supaya bisa menjawab salam dari Bu Guru, ya nak ya. Coba Alif, Hafiza, Zahra, Keina, diaktifkan mikrofonnya. Bu Guru ulangi ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak-anak solihah? Anak-anak solih dan solihah apa kabar hari ini? Sehat kalian? Baik, Bu. Sehat, alhamdulillah ya. Meskipun belajar dari rumah, Bu Guru harap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, tetap bergembira. Alif sehat? Sehat ya. Hafiza sehat? Sehat. Sayang, dihidupkan mikrofonnya supaya Bu Guru bisa dengar suaranya ya nak ya. Zahra juga dihidupkan mikrofonnya ya. Anak-anak Bu Guru, hari ini kita mau belajar tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPS. Namun, sebelum pembelajaran ini dimulai, agar kita mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bu Guru silahkan untuk ketua kelas, Sasi, untuk memimpin doa. Disilahkan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sasi. Semoga Allah memberikan kelancaran ya pada pembelajaran kita pada hari ini. Oh iya, Bu Guru mau mengucapkan terima kasih. Kalian sudah mengirimkan absensi melalui Google Form. Alhamdulillah, dari 33 siswa di kelas 6 ini sudah masuk semua. Berarti sehat semua kan? Alhamdulillah. Nah, Bu Guru mau tanya, anak-anak masih tidak ya melakukan kegiatan membaca dan menulis 10 menit setiap hari? Ya. Masih? Ya. Alhamdulillah. Hafiza masih nak? Masih, iya. Alif masih ya? Masih. Keina masih tidak? Masih ya. Nabila juga ya? Dita juga. Alhamdulillah. Anak-anak dengan membaca 10 menit lalu dituliskan hasil yang dibacanya itu di buku literasi yang sudah Bu Guru bagikan. Insya Allah ilmu itu akan bermanfaat buat kalian. Iya. Anak-anak Bu Guru yang solih, kalian cinta tidak dengan negara Republik Indonesia? Cinta tidak dengan negara kita? Cinta. Jika kalian cinta, tahukah lagu kebangsaan Republik Indonesia? Tahu. Mari kita menyanyi bersama-sama agar cinta kita kepada negara kita semakin kuat ya nak ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Silakan diikuti bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah, ayo nak ikuti. Jadi panggung ibuku. Diikuti bersama-sama. Kebangsaan
bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita tambah cinta dengan negara Indonesia. Anak-anak, untuk selanjutnya Bu Guru mau bertanya, masih ingat tidak ya dengan pembelajaran kita minggu yang lalu? Tentang apa ya kita belajarnya? Zahra, masih ingat nggak kita kemarin belajar apa, Zahra? Hafiza, tentang apa sayang? Masih ingat? Tentang ASEAN ya? Tentang apa? Iya, tentang ASEAN, betul. Iya nak ya, kita belajar tentang organisasi ASEAN. Kalian masih ingat? Coba Bu Guru ingin cek ingatannya. Masih ingat tidak anak-anak pada pembelajaran minggu yang lalu ya? Oke, kita main benar atau salah. Siap? Kita bermain? Mantap. Oke, mantap kata Dita. Dita, jawab yang benar ya. Bu Guru mau tanya. Mulai? Siap? Oke, baik. Ya. Benar atau salah? Benar atau salah? Negara ASEAN didirikan tahun 1976. Ya. Benar atau salah? Benar. Salah. Tahun 1967. Siapa tadi yang jawab 167? Baik. Mungkin ada yang lupa ya. Kebalik ya antara 1976 dan 1967. Baik. Benar atau salah yang kedua? Bu Guru ingin tanya. Benarkah anggota ASEAN saat ini jumlahnya ada 10 negara? Benar. Benar, tepuk tangan dong. Masya Allah, masih ingat ya? Benar. Baik, benar atau salah yang ketiga? Bu Guru ingin tanya. Benar atau salah? Indonesia termasuk negara pendiri ASEAN. Ya. Benar, tepuk tangan lagi, hebat banget. Luar biasa kelas 6 ini ya. Bu Guru sangat bangga pada kalian ya. Tapi ada yang lupa tadi bahwa ASEAN itu didirikan tahun 1967. Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar lagi tentang ASEAN. Tapi bukan menceritakan sejarahnya, tapi kita mau belajar mengidentifikasi tentang kerjasama antara anggota-anggota ASEAN. Dan selanjutnya nanti kalian akan belajar mengidentifikasi juga teks eksplanasi ya nak ya tentang bahasa Indonesia. Baik, Bu Guru harap nanti di akhir pembelajaran kalian akan mampu mengidentifikasi, bisa merinci dan juga menyimpulkan tentang hal-hal yang terkait tentang kerjasama atau peran Indonesia dalam organisasi di ASEAN. Dan nanti juga kalian, Bu Guru harap bisa mempresentasikannya setelah melakukan diskusi di kelompok WhatsApp yang kita punya ya nak ya. Selanjutnya nanti juga kalian, Bu Guru harap mampu untuk mengidentifikasi teks eksplanasi, mencari pokok-pokok informasi penting yang ada di dalamnya. Baik, masih semangat belajar? Masih ingat yel-yel kelas kita? Iya. Tunjukkan semangatmu, Kena, kepada Indonesia. Berikan yang terbaik. Kita ulangi lagi ya. Kena nih jadi leadernya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunjukkan semangatmu kepada Indonesia. Berikan yang terbaik kepada negeri kita. Karena masih ingat?
Kok suaranya tertutup ya? Oke, baik. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini, Bu Guru harap anak-anak nanti bisa melakukan aktivitas pembelajaran secara mandiri. Sudahkah kalian menerima LKPD yang sudah Bu Guru kasih? Sudah, Alif? Sudah? Oke, nah sudah ya. Hafiza sudah. Sasi? Sudah ya? Sudah, Sasi? Sudah. Nabila? Sudah. Dita? Sudah, Bu. Kelompok kalian masih aktif kan, Nak? Masih ya? Masih ya, di grup WhatsApp. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok seperti biasanya melalui grup WhatsApp. Materinya adalah kalian Bu Guru minta untuk mengidentifikasi, merinci dan membuat kesimpulan tentang peran Indonesia dalam organisasi ASEAN, ya Nak ya. Dari mana kalian nanti akan mempelajarinya? Kita akan saksikan sama-sama video pembelajaran. Sebagai acuannya, nanti anak-anak lihat langkah-langkahnya di lembar LKPD yang sudah Bu Guru yang sudah Bu Guru kirim kepada anak-anak ya. Selanjutnya nanti juga anak-anak setelah melakukan diskusi itu, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya di forum ini. Nanti akan Bu Guru kasih kalian waktu 10 menit untuk berdiskusi, menyelesaikan langkah-langkah kegiatan yang ada di LKPD. Namun sebelum itu, kita akan saksikan dulu video pembelajaran berikut bersama-sama. Walaupun Bu Guru sudah mengirimkan tautannya di WhatsApp. Mari kita saksikan bersama-sama. Silahkan anak-anak pegang LKPD-nya atau silahkan kalian amati LKPD-nya agar bisa mengikuti alur kegiatan pada pembelajaran kali ini. Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kerjasama ekonomi ASEAN. Melakukan kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau biasa disebut AICO. Ikuti langkah-langkahnya. Kerjasama di antara negara-negara ASEAN di bidang industri dibangun melalui ASEAN Industrial Cooperation. Proyek industri ini meliputi beberapa sentra industri seperti pupuk, tembaga, produksi vaksin, dan abu soda. Beberapa proyek ASEAN di bidang industri yaitu dibangunnya pabrik pupuk di Aceh, Indonesia dengan nama ASEAN Aceh Fertilizer Project, dibangunnya pabrik pupuk di Malaysia dengan nama ASEAN Urea Project, dibangunnya pabrik industri tembaga di Filipina dengan nama ASEAN Copper Fabrication Project, produsen vaksin di Singapura dengan nama Asian Vaccine Project, dan produsen abu soda di Thailand, Rock Salt Soda Ash Project. Yang kedua adalah kerjasama di sektor cadangan pangan. Thailand dan Vietnam merupakan penghasil beras terbesar di ASEAN. Thailand dan Vietnam sebagai penyedia cadangan makanan bagi negara-negara ASEAN. Selain itu, negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura berperan sebagai penyedia cadangan makanan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, dibentuknya ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas. AFTA jika di Indonesia lebih dikenal dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. AFTA merupakan sebuah kerjasama yang memberikan fasilitas khusus untuk produsen di sektor produksi lokal. Kerjasama ini dilakukan untuk menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama anggota negara-negara ASEAN, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk lokal dari masing-masing negara di pasar ASEAN. Yang nomor 4, dibentuknya Asian Economic Community
atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disingkat MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan pasar tunggal ASEAN yang memungkinkan transportasi barang, modal, dan tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN. Kemudian, tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Yang kelima, kerjasama bidang ekonomi pariwisata. Rencana strategis di sektor pariwisata ini sudah dimulai pada tahun 2016 dan direncanakan sampai dengan tanggal 2025 mendatang. Pariwisata menjadi penopang ekonomi terbesar baik bagi Indonesia maupun beberapa negara ASEAN lainnya. Kerjasama di sektor ini bertujuan untuk memajukan budaya dari masing-masing negara. Baik anak-anak, kalian sudah menyaksikan videonya tadi? Iya, sudah melihat tayangan, sudah mencermati tayangan video tentang peran Indonesia dalam organisasi ASEAN, terutama di bidang ekonomi. Anak-anak pasti sudah mengidentifikasi, membuat catatan. Dalam diskusi nanti, Bu Guru akan kasih waktu 10 menit. Jadi, Zoom meeting ini Bu Guru close dulu. Nanti kalian akan bergabung lagi setelah berdiskusi kelompok di grup WhatsApp. Setelah itu, nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusinya di forum ini. Baik, sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Guru? Enggak, Bu. Baik, sudah ya. Silakan untuk berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya. Selamat berdiskusi, saling bertukar pikiran. Terus jangan lupa ikuti langkah-langkahnya di lembar LKPD yang sudah Ibu sediakan. Silakan untuk berdiskusi. Iya anak-anak, gimana sudah diskusi? Kelompoknya Rafli sudah diskusi, nak? Sudah? Rafli sudah ya? Kelompok Alif sudah diskusi? Sudah. Keina, kelompok Keina sudah ya? Sudah. Kelompoknya Hafiza sudah? Sudah. Kelompoknya Sasi? Sudah. Nabila, kelompok Nabila sudah belum? Sudah. Kelompok Dita sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah ya. Baik, kalau sudah, kalian sudah mengetahui peran Indonesia dalam organisasi ASEAN? Sudah? Sudah. Itu suara apa ya? Ada suara yang berisik? Bu. Apa ya, nak ya? Coba dicek. Suara apa ya itu ya? Iya, siapa ya, nak ya? Iya, lupa ini ya ini. Iya, sekarang kita mulai saja deh. Kelompoknya Keina dulu untuk membacakan hasil diskusinya. Bu Guru silakan, kelompok pertama, Keina. Silakan Keina. Hasil diskusinya adalah Indonesia. Hasilnya adalah bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara di wilayah ASEAN adalah 1. Menjadi pelopor pendiri ASEAN. Baik, lanjut. Apalagi? 2. Menjadi penyelenggara KTT tingkat tinggi. Baik, selanjutnya dibaca hasil diskusi kelompok Keina. Ada lagi? Cukup? Itu saja? Baik, sekarang kelompoknya Hafiza. Apa hasilnya? Apa hasil kelompok Hafiza? Halo? Kendala sinyal ya, nak ya?
gak apa-apa, lanjut aja. Sekarang kelompoknya Hafizah atau kelompoknya Sasi dulu yang sudah bergabung lagi? Kelompok Sasi bagaimana Sasi? Kelompok 2, hasil dari kelompok Sasi? Bisa dibacakan? Halo, kelompok Sasi bagaimana? Sudahkah? Oh, kelompok Alif. Ibu. Iya. Sudah? Mau nanya. Iya. Yang dibaca yang kerja sama ASEAN itu bukan? Iya. Oh, iya benar, peran anggota ASEAN, betul. Coba disampaikan kelompoknya Sasi, hasil diskusinya tadi bagaimana? Iya, silakan Sasi. Sepertinya Sasi terkendala sinyal ya, Nak ya. Atau kelompoknya Alif dulu. Halo? Kelompoknya Alif dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Alif? Silakan Alif. Mungkin kelompoknya Alif ingin membaca. Alif? Tidak terdengarkah suara Bu Guru? Iya. Alif? Agak kurang jelas gitu. Agak kurang jelas, iya. Iya, hari ini cuacanya kurang mendukung ya, Nak ya. Jadi mohon dimaklumi. Coba siapa yang saat ini bisa menyampaikan terlebih dahulu? Kelompoknya Rafli mungkin ya, Rafli. Hasil kelompoknya Rafli bagaimana? Iya, Rafli? Silakan. Atau kelompoknya Nabila, mungkin mau menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Iya, silakan Nabila. Kelompok 4 dulu. Silakan Nabila. Hasil diskusi kelompok 4 adalah berdasarkan hasil diskusi kelompok 4 adalah tentang bentuk kerjasama di negara ASEAN adalah pertama menjadi pelopor pendiri ASEAN, kedua penyelenggara KTT tingkat tinggi, ketiga menjadi penggagas komunikasi ASEAN, keempat menciptakan perdamaian di Asia Tenggara, kelima Indonesia berperan aktif dalam berbisnis dan ekonomi. Iya. Terima kasih kelompoknya Nabila, Masya Allah, banyak sekali lengkap ya. Tepuk tangan Nak, kelompoknya Nabila luar biasa. Coba sekarang kelompoknya Dita. Dita, sudah selesaikah kelompok 5? Ya, Bu. Sudah, coba Dita sampaikan hasil diskusi kelompok 5. Dari hasil diskusi, kerjasama dari peran Indonesia adalah pertama, menjadi pelapor pendiri ASEAN. Iya. Penyelenggaraan KTT tingkat tinggi. Benar, terus. Menjadi penggagas komunitas ASEAN. Iya. 4. Menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Ya, betul. 5. Indonesia berperan aktif dalam bisnis dan ekonomi. Oke, terima kasih kelompok 5, luar biasa. Tepuk tangan dong kelompok 5, luar biasa ya. Sekarang kelompok 2 tadi, kelompoknya Rafli sudah siap belum ya? Halo? Sudah. Coba. Iya, coba Rafli bacakan hasil dari kelompok 2. Bagaimana hasilnya? Berdasarkan hasil kelompok 2 adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura berperan sebagai penyedia cadangan pangan dalam keadaan darurat. Oke. Selain itu juga Selanjutnya Thailand dan Vietnam. Selain itu Thailand dan Vietnam sebagai penyediaan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. baik. Iya. Selanjutnya terkendala sinyal lagi ya, Rafli ya. Baik, bagus, kelompok 2 sudah masukkan dua hal ya hasil temuannya dalam penggalian informasi dari video. Coba kelompoknya Alif, kelompok 3, kira-kira sudah bisa tersambung belum ya? Alif, bagaimana kelompok 3 hasil diskusinya, Nak? Coba Alif bacakan hasil diskusi. Hasil diskusi dari kelompok 3 adalah
Iya. Peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi. Mari silakan Alif, tadi terkendala sinyal ya nak ya. Kita lanjutkan lagi presentasinya. Bahwa Indonesia telah berperan banyak dalam organisasi ASEAN. Baik. Selain sebagai pelopor pendiri, Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai bidang kerjasama, diantaranya adalah ekonomi. Contohnya, gabung di MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Baik. ASEAN Aceh Fertilizer Project. Ya. AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Sudah. Alhamdulillah, tepuk tangan dong untuk semuanya. Luar biasa, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ternyata yang kalian temukan tuh memang benar, nak. Itulah peran Indonesia dalam organisasi di ASEAN. Yang semua kalian sebutkan adalah benar. Terutama dalam bidang ekonomi tadi ya. Indonesia sudah bergabung di beberapa organisasi yang diikuti oleh beberapa anggota ASEAN ya. Yang paling utama itu adalah Indonesia ini termasuk negara lumbung pangan untuk negara-negara ASEAN. Iya. Setelah kalian menyampaikan presentasinya, Bu Guru inginkan kalian melihat langkah berikutnya di LKPD, yaitu menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kali ini tentang peran Indonesia di organisasi ASEAN, terutama di bidang ekonomi ya. Kalian tulis di kolom kesimpulan, nanti bisa dikirimkan kembali kepada Bu Guru. Nah, anak-anak, untuk peran Indonesia di negara ASEAN ini luar biasa. Bahkan Indonesia ini ada wacana, ada semacam pembicaraan bahwa bahasa Indonesia itu akan menjadi bahasa resmi untuk warga ASEAN. Kalian bangga tidak kalau misalnya bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa resmi wilayah Asia Tenggara? Kalian bangga tidak? Bangga ya nak ya? Iya, ada wacana seperti itu. Nah, Bu Guru di pembelajaran selanjutnya ini kalian Bu Guru minta untuk menggali informasi dari teks yang sudah Bu Guru bagikan kepada anak-anak berbentuk handout ya. Udah Bu Guru bagikan kepada anak-anak. Ini handoutnya mungkin Bu Guru bisa share. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut yang sudah Bu Guru bagikan tautannya di grup WhatsApp ya. Ini tautannya ya nak ya. Seperti ini. Nah, ini dia. Nih, bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN ya. Nah, ini anak-anak gali informasinya dari teks ini. Benarkah Indonesia itu memiliki bahasa yang layak menjadi bahasa resmi wilayah Asia Tenggara? Dita, maaf ya sinyalnya nggak bagus ini, keluar masuk Bu gurunya. Iya, Dita, Rafli, Nabila, semuanya anak Bu Guru ya. Mungkin yang lain sudah ada yang keluar ini karena sinyalnya memang luar biasa tidak bersahabat kali ini ya. Tapi yang lain tetap aman ya, masih bergabung. Nah, dari handout yang Bu Guru bagikan dan Bu Guru sajikan saat ini, kalian bisa menggali informasi tentang layakkah sebetulnya bahasa Indonesia menjadi bahasa di wilayah ASEAN. Kalian silahkan mengamati secara mandiri. Nanti Bu Guru akan minta kalian untuk presentasi lagi setelah kalian menggali informasi yang ada di handout ini, ya nak ya. Ada yang ditanyakan Arif terkait pembelajaran ini? Tidak. Dita, ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Nanti Dita identifikasi teks ini, hasil identifikasinya Dita dan teman-teman boleh menuliskannya di lembar LKPD yang sudah Ibu kirimkan ya. Terus nanti kalian akan membuat laporannya berbentuk diagram ya. Diagramnya sudah Bu Guru bagikan juga di LKPD. Silakan nanti anak-anak isi informasi penting yang ada di dalam teks ini ya. Nanti kalian akan presentasikan. Siap? Suaranya mana Dita? Nabila? Siap ya. Terima kasih. Silakan kalian untuk berdiskusi ya nak ya. Silakan kalian untuk berdiskusi.
Baik, kalian sudah mencermati teks yang sudah Bu Guru bagikan tadi. Sekarang Bu Guru ingin tahu bagaimana kalian melengkapi diagram itu sebagai bentuk kesimpulan hasil identifikasi kalian terhadap teks yang Bu Guru bagikan tentang bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Coba kalau Dita dulu, Dita. Bagaimana pendapatnya Dita? Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Baik, ada lagi? Enggak, Bu. Enggak, oke, baik. Alif apa coba hasil kesimpulannya? Mikrofonnya dibuka sayang. Mikrofonnya dibuka punya Alif. Iya, dibuka. Coba dibaca. Budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo, Magnus menilai bahwa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku. Betul. Sekarang Rafli, coba Rafli. Apa hasil dari identifikasinya Rafli? Dan kesimpulannya Rafli? Menurut aku, bahasa Indonesia kita itu harus bangga terhadap bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu masuk ke dalam ASEAN. Ya, bagus. Nabila gimana Nabila? Coba punya Nabila dibacakan hasilnya. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Iya. Terus? Terus ada lagi? Udah, iya. Terima kasih kalian semua sudah menyampaikan kesimpulan dalam bentuk diagram ya yang ada di LKPD yang sudah kalian kerjakan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah lancar, sudah berjalan dengan baik atas berkat rahmat Allah tentunya ya nak, dan semangat kalian. Kalian masih semangat? Masih? Iya masih, alhamdulillah. Sekarang Bu Guru ingin tanya sama Rafli. Rafli, kita hari ini sudah belajar apa sih Rafli? Apa yang sudah Rafli dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kita belajar apa Rafli hari ini? Belajar ASEAN. ASEAN sebagai belajar ASEAN. Iya. Kalau Dita, kita sudah belajar apa hari ini? Tentang apa? Tentang peran ya? Peran Indonesia, iya. Iya, di mana peran Indonesia di mana? Di organisasi ASEAN. Iya, benar. Kalau Alif, apa Alif kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Alif, kita sudah belajar apa ya hari ini ya? Peran Indonesia di dalam organisasi ASEAN. Dan apa? Kerjasama Indonesia di bidang ekonomi. Iya, benar kata Alif ya. Kita sudah belajar tentang peran Indonesia di negara ASEAN. Terus kita juga sudah mengetahui apa sih peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Salah satunya bahwa Indonesia itu selain jadi negara pelopor berdirinya ASEAN, Indonesia juga pernah menjadi penyelenggara KTT tingkat tinggi. Pernah juga menjadi mediator untuk perdamaian negara Vietnam dan Kamboja. Dan pada pelajaran berikutnya, kita telah mengidentifikasi, sudah membuat kesimpulan hasil identifikasi tersebut tentang teks eksplanasi wacana bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang layak untuk menjadi bahasa resmi di wilayah ASEAN. Anak-anak, Bu Guru ucapkan terima kasih. Kalian sudah belajar semangat hari ini, mengikuti pembelajaran dengan semangat hari ini, walaupun cuaca kurang mendukung dan sinyalnya timbul tenggelam, tapi tetap semangat belajar dengan Bu Guru. Bu Guru harap ilmu yang kalian dapatkan hari ini
kalian bisa terapkan, terutama banggalah menjadi bangsa Indonesia sebagai bagian negara ASEAN. Tunjukkan kebanggaanmu kepada bangsa lain sebagai bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Kita harus bangga menunjukkan bahasa kita di depan bangsa lain, ya nak ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah, jaga kesehatan selalu. Ibadahnya jangan lupa, sholat 5 waktu, sholat duha, meskipun belajar dari rumah ya, tidak boleh absen. Nah, nanti di akhir pembelajaran, Bu Guru ingatkan untuk mengerjakan soal tes yang ada di Google Form ya, jangan lupa ya nak ya. Itu semua harus dikerjakan. Dan yang lebih penting adalah kalian jangan lupa menulis identitasnya, karena kalau identitasnya tidak ditulis nanti tidak bisa masuk nilainya dalam aplikasi Bu Guru ya nak ya. Iya. Tetap semangat, jaga kesehatan, bahagia selalu. Bu Guru titip salam untuk kedua orang tua. Terima kasih sudah bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran hari ini, mendukung anak-anak belajar meskipun belajarnya lewat daring dari rumah ya nak ya. Kalian jaga semangatnya, tetap tekun belajar. Bu Guru selalu doakan anak-anak tetap sehat selalu, semangat belajar selalu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi belajar di sekolah SD Muhammadiyah kita tercinta. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Silakan Wakil Ketua Kelas Dita untuk memimpin doa. Ayo teman-teman, kita berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Iya. Terima kasih Bu Guru. Akhiri ya, selamat beraktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.